sekalian yang mulia, di dalam hati kita banyak sekali akhlak-akhlak buruk yang harus kita buang. Karena itu tidak layak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya membersihkan hatinya daripada sifat kibir. Kibir atau sombong itu hukumnya haram dan kategorinya dosa besar. Lalu pertanyaannya, saudara, apa itu sombong atau kibir? Hal yang harus kita fahami adalah kibir itu an yara nafsahu khairan min ghairi. Yang namanya kibir itu adalah seseorang memandang dirinya lebih hebat dibanding orang lain, memandang dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Ini namanya disebut kibir. Lawanannya namanya tawadhu'. Tawadhu' itu an yara ghairahu khairan min nafsih, memandang orang lain itu lebih baik dibanding dirinya, lebih mulia dibanding dirinya, lebih tinggi dibanding dirinya, namanya tawadhu'. Tawadhu' akhlak seorang muslim dan kibir adalah bukan akhlak seorang muslim. Sombong ini adalah bahayanya besar, baik dari sisi duniawi maupun dari sisi ukhrawi. Di akhirat, di neraka, kata Nabi, inna fi jahannama lawadiyan yuqalu lahu habhab. Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada lembah yang sangat panas, namanya habhab. Untuk siapa itu? Untuk orang yang di dunianya sombong, tinggi hati. Bagaimana caranya kita menghilangkan kesombongan daripada hati kita? Caranya mudah. Siapapun yang kita ketemu dalam berinteraksi setiap hari, kita harus punya sikap hati, kau lebih baik daripada diri saya. Setiap kita ketemu orang, kita harus pandang orang itu, dia lebih baik daripada diri kita. Maka kesombongan akan hilang dari orang yang punya pikiran begitu. Contoh, bila kita ketemu sama anak kecil, anak kecil, kita harus bilangin di dalam hati kita, di hati enggak diucapin, engkau anak kecil, di mata Allah lebih mulia dibanding saya. Kenapa? Kau lahirnya belakangan dan saya lahirnya duluan. Kenal teh botol cap topi miring duluan saya. Kau belum lahir. Kenal tegal rotan duluan saya. Kenal perempuan duluan saya. Kenal dosanya duluan saya. Kau mah saya udah ngerjain dosa, nyolong jambu, nyolong sendal, ngata-ngatain orang, kau mau belum lahir. Wong umurnya di bawah saya. Maka saya ini dosanya banyak, kau dosanya
dikit. Maka yang dosa banyak ama dosa dikit tinggian di mata Allah yang dosanya dikit. Maka kita amanah kecil sayang. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk umatku yang baik orang yang tidak sayang kepada yang kecil. Dia lahirnya belakangan, kenal dosanya duluan kita. Maka lihat habaib tuh, kalau ketemu bocah umur 3 tahun 4 tahun, dia cium tangan. Cium tangan apa? Cium tangan dia belum ada dosanya. Begitu. Kita dosanya banyak. Begitu. Hormat jadi sayang. Jadi cium sayang namanya. Itu namanya menghilangkan kibir atau kesombongan. Kedua, bila ketemu orang yang tuaan dari kita, kita berkata di hati kita, kau lebih mulia dibanding saya. Kau udah sholat, saya belum lahir. Kau udah puasa Ramadan berkali-kali, saya belum lahir. Kau udah baca Quran, saya belum lahir. Maka tentu ibadahnya banyakkan kau dibanding saya yang lahirnya belakangan. Maka yang ibadahnya banyak ama yang ibadahnya dikit, tinggian yang ibadahnya banyak. Tinggian yang ibadahnya banyak. Maka ama yang tuaan kita hormat. Ama yang tuaan. Kata Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk umatku orang yang tidak hormat ama yang tuaan. Karena dia lahirnya duluan, kenal ibadahnya duluan dia, kenal la ilaha illallahnya duluan dia. Maka yang tuaan kita hormati, dia lebih mulia dari kita. Sehingga yang muda ini adalah tidak sombong sama yang tua. Begitu juga kita ketemu sama orang kaya. Kita bilang di hati kita, kau orang kaya lebih mulia dibanding saya. Kau sholat, saya sholat. Kau puasa, saya puasa. Kau zakat, saya enggak. Wong enggak punya duit. Begitu. Kau haji, saya enggak mampu. Kau umroh, saya enggak mampu. Kau sedekah bantu masjid, saya enggak. Maka ibadahnya banyakkan engkau. Maka kita sebagai orang miskin ama orang kaya hormat. Hormat dari sisi mana? Dari sisi banyak ibadah. Maka kita jadi orang miskin enggak ngenyek sama orang kaya. Begitu. Begitu juga kalau kita ketemu orang miskin. Ketemu orang miskin, kita bilang di hati kita, kau lebih mulia dibanding saya. Saya sholat, kau sholat. Saya puasa, kau puasa. Saya mabok-mabokan, kau enggak punya duit. Saya main ke bar, kau enggak punya duit. Saya dugem, kau enggak punya duit beli tiketnya. Begitu. Enggak punya duit. Saya judi, kau enggak punya duit. Maka kita orang kaya sama orang miskin kita hormat, sayang. Sebab apa? Sebab kemuliaan dia di mata Allah dibanding kita. Lagi berikutnya, ketemu orang alim, kita bilang kau orang alim lebih mulia dibanding saya. Kau ibadah, saya ibadah. Kau ibadah ada dasar ilmunya. Kalau saya ibadahnya enggak tahu ilmunya. Namanya enggak tahu,
antara diterima ama enggak, kayaknya banyakan enggak. Kalau engkau mah ada ilmunya, ibadahnya, maka diterimanya, kansnya, kesempatannya lebih banyak. Maka kita ama orang alim, sama ada kita udah ngaji tu ama tu kiai, atau lekah kita belum ngaji ama tu kiai. Kalau dikata tu ada kiai, kita hormat saja walaupun kita belum ngaji. Karena apa? Ilmunya banyak. Di dalam dirinya ilmu Rasulullahnya banyak. Karena dia ibadah bisa benar ada ilmunya. Kita belum tentu. Maka kita ama orang alim, kita hormat. Kata Nabi, laisa minna man lam ya'rif haqqa alimina. Bukan umatku yang baik orang yang enggak ngerti kedudukan orang alim, enggak hormat sama orang alim. Ini orang ni rendah derajatnya begitu. Begitu juga kalau kita ketemu orang bodoh, orang jahil, kita harus bilang di hati, kau orang bodoh, di hati lebih mulia dibanding saya. Kata kita orang alim nih, kenapa? Karena saya tuh berbuat dosa, tahu peraturannya. Kalau kau berbuat dosa, enggak tahu peraturannya, kesempatan diampuni banyakkan kau dibanding saya. Begitu, dibanding saya, karena saya ngerjain dosa, tahu peraturannya. Ini dosanya lebih gede, kau mah nggak tahu peraturannya, dosanya kecilan. Maka ketemu orang bodoh, kita hormat, kita sayang, tidak kita musuhin orang bodoh. Begitu cara menghilangkan kibir di dalam hati kita. Begitu juga ketemu non muslim. Ketemu nih non muslim, orang kafir, kata kita, kita harus berkata dalam hati, kau orang kafir bisa lebih mulia dibanding saya. Kenapa? Saya sekarang muslim hari ini, saat ini, tapi enggak tahu umur di tangan Allah, bisa aja mati dalam keadaan kafir. Kau hari ini kafir, bisa saja esok lusa kau dapat hidayah, mati membawa iman. Siapa yang mati membawa iman, dia yang mulia. Saya sekarang beriman, enggak tahu Allah muqallibul qulub. Karena itu saya doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Maka kau orang kafir bisa lebih mulia dibanding saya, karena yang dilihat oleh Allah ujung kehidupan. Bila kau ujungnya masuk Islam, kau lebih mulia. Bila saya ujungnya jadi kafir, wala'iyadzubillah, itu bisa jadi rendah. Maka kita sama orang kafir tidak benci, sama-sama makhluk ciptaan Allah, kita harus sayangi. Karena itu dalam hadis awaliyah kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi siapapun yang Anda temui di muka bumi, kau nanti bakal dapetin rahmat besar, kesayangan daripada yang ada di langit. Malaikat-malaikat bakal sayang sama kita bilalah kita sayang kepada yang ada di bumi. Maka kita, saudara, kudu sayang. Jangan kita enggak sayang. Untuk apa? Menghilangkan sifat kibir. Iblis laknatullah alaih, itu iblis masuk neraka dan selama-lamanya bukan karena enggak sujud sama Adam. Kalaulah enggak sujud sama Nabi Adam, enggak bakal menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Yang menyebabkan masuk neraka selama-lamanya gara-gara ada sombong. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaro.
Iblis enggak mau sujud, tapi iblis sombong. Sombong. Mana sombongnya? Iblis bilang, khalaqtani min nar, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dibanding Adam, sebab aku dicipta dari api, Adam dari tanah. Nah, ini nih aku ini nih yang enggak benar. Kalau enggak ada aku, nih masjid enggak beres. Kalau enggak ada aku, nih RT enggak beres. Kalau enggak ada aku, ini namanya sombong. Dan yang paling bahaya, orang yang sombong kagak bakalan masuk surga. Biar ibadahnya sebanyak apapun, biar sujudnya luar biasa sama Allah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrit. Kata Nabi, tidak akan masuk surga biar ibadahnya kayak apa, orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Maka kita nggak boleh jadi muslim ada kesombongan. Dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ketawaduan. Kita harus merendah. Sebab apa kita nggak boleh sombong? Apa yang harus kita sombongin di dalam diri kita? Coba kita ukur dari sejak kita dicipta oleh Allah. Apa isi badan kita? Semuanya barang kotor, barang jijik. Kita dicipta asalnya dari mani. Mani itu jijik enggak? Jijik enggak? Itu jijik, barang jijik. Udah nih jadi orang sekarang nih. Nah, yang di perut kita ini isinya apa ini? Yang di perut kita ini kotoran yang kita buang saban hari di kloset tuh. Apa itu? Kotoran. Begitu, kotoran, kotor tuh. Yang keluar dari kuping kita kotoran, yang keluar dari hidung kita barang kotor juga, yang keluar dari mata kita barang kotor, yang keluar dari mulut kita kalau tidur tuh apa namanya tuh? Itu kotor juga. Begitu yang keluar dari dubur kita kotor, darah kita juga kotor. Jadi seluruh kita ini isinya kotor. Iya. Barang menjijikan mana yang harus kita banggakan di dalam hidup ini, yang harus kita sombongin? Enggak ada. Enggak ada barang yang ada hebat dari diri kita, enggak ada. Andai pun ada, karena Allah berikan kemuliaan itu dan bukan dari kita. Orang kita kotor, maka tidak layak si kotor ini dia hidup di dunia ini sok suci, sok sombong, dan ini tidak benar, tidak benar. Orang tukang ibadah sombong, jauh derajatnya, rendahnya di mata Allah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, kata beliau, maksiatun awrasat dhullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Satu kedosaan, pelanggaran, mabok-mabokan, apa kek pelanggarannya, yang mendatangkan kehinaan dirinya menuju bertaubat dan merasa salah, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia yang menimbulkan merasa bersalah, itu lebih tinggi, lebih mulia di mata Allah dibanding ibadah yang menimbulkan kesombongan. Coba dilihat iblis. Iblis sebelum Nabi Adam dicipta udah sujud sama Allah. Namanya Azazil. Namanya iblis tuh 200 tahun
sebelum Adam dicipta udah sujud sama Allah, ibadahnya Masya Allah. Lalu Adam dicipta, Allah suruh sujud sama Adam nggak mau. Padahal ibadahnya Masya Allah. Ibadah yang dilakukan oleh iblis yang luar biasa banyaknya kayak apa, hancur gara-gara sombong, nggak ada nilainya gara-gara kesombongan. Adam habis melakukan buah yang dilarang dia makan, buah yang dilarang dimakan oleh Nabi Adam. Bahasa Al-Quran iblis menyebutnya namanya buah khuldi. Namanya iblis yang kasih nama, bukan buah yang sesungguhnya namanya. Iblis janjikan Adam untuk makan buah itu biar buah keabadian. Pada akhirnya Nabi Adam habis melanggar itu merasa bersalah, sujud sama Allah, taubat sama Allah, nangis sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam merasa bersalah. Nabi Adam akhirnya yang pernah melanggar ditinggikan derajatnya menjadi nabi dan rasul pertama. Iblis yang lebih dulu dan taatnya Masya Allah hancur ketaatan dia gara-gara kesombongan yang ada. Ibadah yang dikerjakan bertahun-tahun gak ada nilainya gara-gara dia sombong. Yang sombong nih, di antara penyakitnya adalah penyakit orang kaya. Penyakit orang kaya, orang punya kelebihan. Penyakit orang yang tinggi derajatnya, punya kekuasaan, itu sombong, jelek-jelek. Tapi ada yang sombong lebih parah, udah miskin sombong, itu paling ampun dah. Namanya cilaka 12. Kalau orang kaya sombong, kalau kata saya masih mending, walaupun di agamanya salah, masih mending kalau orang kaya sombong. Kenapa? Kalau orang kaya sombong masih mending. Andai nanti masuk neraka udah ngalamin seneng di dunianya, udah ngalamin seneng, rumahnya gede, mobilnya banyak di garasinya. Lah kita tidur di petakan, kontrakan lagi, begitu kecil kayak begitu, sombong. Nanti masuk neraka, di dunia sengsara, di akhirat sengsara, celaka 12. Kalau dia punya kekuasaan, pejabat sombong, wajarlah. Lah kita rakyat sombong, apa yang mau disombongin? Nggak punya apa-apa. Oleh karena itu tidak layak kesombongan itu ada pada diri kita. Andai kita punya kelebihan ilmu, atau kelebihan harta, atau kelebihan jabatan, kekuasaan, itu karena Allah yang nakdirin. Kalau bukan karena kemurahan Allah, Allah nggak bakal beri sama kita. Begitu juga kita yang sehat, jangan sombong sama teman kita yang sakit. Yang sakit makanya nih kayak gua begitu. Ini nggak boleh kita. Nanti kita ngalamin kayak begitu baru tahu rasa kita. Jangan kita jangan sampai ada sombong. Sebab ini harus dibuang, penyakit nggak boleh ada begitu. Sebab ini namanya dosa batin, sombong nih, dosa hati, nggak boleh kita ada. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kata tinggi derajatnya, itu Nabi, bahkan bukan sekedar tinggi doang, paling tingginya derajat. Tetap saja saat Isra Mi'raj dijelaskan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Hamba dia, hamba, masih tetap hamba. Nabi hamba, merasa dirinya sebagai hamba Tuhan, walaupun tinggi derajatnya, nah dia hamba. Maka kita tidak bolehlah kita sombong. Bahaya kalaulah kita sombong. Ini bukan akhlak daripada orang Islam, tapi akhlak daripada orang-orang di luar Islam. Muslim kalau sombong
adalah keliru, karena ini bakal menuju kepada kebrutalan nama Tuhan, termasuk bakal mendatangkan keujuban. Dari sombong ini bakal melahirkan ujub, maka sombong kita harus dibuang. Di dalam Maulid Barzanji itu dijelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu orang yang sangat pemalu, sangat tawadhu. Nabi itu orang yang tawadhu. Tawadhu Nabi apa adanya. Begitu. Kita tidak bolehlah kita sombong. Ini akhlak buruk. Enggak boleh ada pada diri kita. Enggak boleh ada di diri kita. Kita kudu minta sama Allah. Makanya sering doa tu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ini doa bersihin hati. Doa bersihin hati, bukan doa cebok. Doa bersihin hati kita dari akhlak tercela. Betapa kaum salaf tangannya pegang dubur, hatinya tetap yang ini ya Rabb, yang kudu bersih bener ya Rabb, biar hati ini sehat. Disebutnya namanya qalbun salim, hati yang sehat. Begitu. Orang-orang yang sombong adalah bahaya. Udah kita tidak ngerti agama, enggak mau ngaji, namanya disebut sombong. Mau ngapain? Begitu. Kita harus ada dapetin kita nikmat. Kita udah enggak tahu, enggak punya kekuasaan, kita sombong. Ini enggak boleh dalam agama. Kita dilarang. Kita kudu minta sama Allah. Yang boleh sombong Allah saja. Kalau Allah, saudara, boleh untuk sombong karena di antara asmanya Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Kalau Allah, kenapa boleh sombong? Sebab semuanya punya Dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Punya Allah. Kalau kita mah statusnya pinjaman doang. Enggak ada yang kita perlu sombongin. Biar kata-katanya kita jagoan. Kalau ama sakit gigi mah nangis, nangis biar kata jagoan. Enggak ada hebatnya kita. Enggak ada. Enggak layak kita sombong. Kita muda sombong sama yang tua. Ntar kita bakal tahu pas berasa udah tua kayak apa. Ini dasar kakek-kakek cerewet amat. Emang juga begitu. Kalau udah tua mah udah makan aja ngakunya belum makan. Nama juga udah rada kurang-kurang dikit. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang umurnya panjang, kami balik penciptaannya kayak bocah lagi. Kalau kita di rumahnya ada orang tua, kita iya aja. Orang tua itu kayak bocah, maunya iya aja. Lebih parah dari bocah, kita iya aja. Begitu, iya aja. Kita dilarang, nantinya kita sombong nantinya, dan itu tidak benar. Apalagi kita ngata mentang-mentang umur kita tua sama yang muda. Lo jangan ngomong begitu, tahuan gua, biar lo paham. Gua ini udah banyak makan garamnya. Kata yang muda, pantas darah tinggi. Kata yang muda, begitu kebanyakan garam. Kita enggak boleh sombong. Begitu, kita enggak boleh sombong. Sebab sombong bukan akhlak mulia. Jangan kita hina orang yang rendah. Kalau bahasa ulama, bila kita lihat orang lagi sujud, jangan kau ejek, jangan kau hina, jangan kau rendahkan. Sebab kita yang diri, nanti ruku, nanti sujud. Yang sujud ini nantinya bakalan diri. Jadi kita jangan. Berapa banyak orang kaya yang sombong akhirnya dijatuhin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, sombong, congkak, akhirnya jatuh juga. Maka apa yang harus disombongin daripada makhluk yang dalam dirinya banyak kotoran. Sampai ada seorang ulama mengatakan,
Jangan kita sombong keturunan kita, tak boleh. Kita tidak boleh sombong apa aja. Kita adalah harus jual diri kita. Kita ini makhluk lemah, yang ibadah kita kurang, yang ibadah yang ada juga belum tentu diterima sama Allah karena banyak kekurangannya. Maka karena itu habis sholat saja kita dididik, disuruh baca istighfar. Emang habis nyolong ini minta ampun? Bukan. Tuhan, takut sholat salah ini yang saya kerja ini belum sempurna di matamu. Dalam pengabdian ini maafi kalau saya ini yang saya mampu dari apa yang saya kerjakan dari pengabdian ini. Itulah istighfar 3 kali habis sholat itu, saudara. Singkatnya, sombong kepada orang lain adalah bukan akhlak kaum muslimin yang dididik oleh Nabi. Akan tetapi akhlak kaum muslimin yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu. Tawadhu, rendah hati. Tidak boleh. Ya, saatnya kita duduk-duduk, saatnya kita ngaji-ngaji, saatnya kita nggak punya duit, saatnya kita punya duit. Waktu terus berjalan, roda terus berputar. Tidak boleh kita menghina orang lain. Yang sehat nggak boleh menghina yang sakit. Yang hidup tenang nggak boleh menghina kepada orang yang sedang berperang daerahnya, yang duitnya banyak. Tidak boleh menghina kepada yang miskin, yang punya jabatan tinggi. Enggak boleh menghina kepada orang yang biasa, yang alim. Enggak boleh menghina sama orang bodoh yang darahnya biru. Jangan menghina kepada darahnya merah. Ini yang ngaji ini biru apa merah darahnya ini? Oh merah. Oh iya merah. Ya kalau saya sih biru bajunya kayaknya, tapi kurang biru. Begitu saudara. Jadi kita dilarang kibir. Enggak boleh dalam agama. Orang yang habis sholat enggak doa, Allah melantas jalan, namanya orang sombong. Kayak dia enggak punya butuh sama Allah. Orang yang malamnya tidur mulu, enggak mau melek, enggak doa sama Allah, namanya orang sombong. Anjing aja paham tawadhu. Anjing kalau malam melek, malam. Coba lihat film horor tuh. Itu siang apa malam? Malam dia melek. Dia minta sama Allah. Tuh anjing. Masa kita orang masjid malamnya ngorok mulu, kayaknya derajatnya ama anjing masih tinggian. Anjing aja melek malam. Maling. Ya Allah, maling aja malam melek. Lihat tuh orang-orang nyolong tuh banyaknya apa? Malam melek dia malam. Kata maling berkah. Maling ngerti kalau malam tuh berkah. Masa kita orang pengajian nggak ngerti kalau malam tuh berkah? Wa ayatun lahumul lail. Satu di antara tanda kebesaran Allah malam. Nabi Isra Mi'raj malam. Nabi Musa dapetin Taurat di Jabal Tursina, di Tursina malam. Dan orang banyak dapat derajat tinggi malam. Bahkan tidak ada satupun wali yang diangkat oleh Allah derajatnya menjadi wali kecuali malam. Sampai kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dan juga Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad menjelaskan kata beliau ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa fil lail. Tidak ada orang yang diangkat oleh Allah derajatnya menjadi wali kecuali pengangkatannya malam. Siapa orang yang pengen jadi wali? Wali itu apa ya? Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang didemenin oleh Allah, orang yang didengar doanya oleh Allah. Malam. Sampai kita pernah dengar ada satu negeri ini di dunia ini begitu waktu pemilu, pengumuman hasil pemilunya malam begitu. Itu sampai begitu. Saking tingginya malam begitu. Tingginya malam, saudara.
Itu begitu. Maka malam tuh melek, jangan nggak doa. Sebab ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya pengabdian. Sebab orang yang doa ada kesadaran kalau dirinya lemah, Tuhannya kuasa. Orang yang doa itu ada kesadaran dirinya tidak tahu masa depan, Tuhannya tahu segalanya. Orang yang doa itu sadar kalau dirinya bodoh, Tuhan Maha tahu. Kalau dirinya tak berdaya, Tuhan Maha kuasa. Itu orang doa. Maka jangan kita nggak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa kita minta apa aja, bisa. Nggak usah pakai bahasa Arab, pegel ngapalnya. Bahasa Indonesia aja jadi aja, Allah mah paham. Bahasa kita mintanya bagaimana kalau malam udah kayak teman-teman kita, sebisa kita aja. Ya Allah ya Rabbi, saya pegel hidup dihina-hina orang mulu, dinyain orang mulu ya Rabb. Saya pengen ya Rabb, saya ini semua orang tunduk sama saya. Alhamdulillah, seminggu sesudahnya jadi tukang cukur. Minggu sudahnya itu, biar kata kiai, kalau disuruh cukur tunduk dia, tunduk. Itu malam doa sama Allah. Jangan nggak doa. Kibir min sifati iblis. Sombong adalah sifatnya iblis. Maka kita tidak boleh ada kesombongan, dan ini harus dibuang. Yang harus ditaruh di otak kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga ibadahnya kayak apa, puasanya saban hari, tahajudnya saban malam, bila mana di dalam hatinya dia ada kesombongan. Ada kesombongan. Kata kita, untung saya nggak sholat, nggak puasa. Lebih parah yang sholat yang puasa aja nggak masuk surga kalau sombong. Lah kita nggak sholat nggak puasa, apanya yang kita mau dimuliakan? Nggak ada. Kita ini ditutupi aibnya oleh Allah. Kalaulah kagak ditutupi aib kita, maka kita ini isinya kotoran demi kotoran demi kotoran. Andai tidak ada kebaikan Allah pada diri kita, aduh habis kita. Andai dari kecil umur 15 tahun sampai ni malam enggak sholat, kita diunjukin nama Allah enggak sholat satu bisul, enggak sholat dohor bisul satu aja. Kira-kira ni malam nih di muka kita bisulnya berapa ya kira-kira ya? Iya banyak. Banyak bisul kita. Bisa bini kita minta cerai sama kita karena kita manusia bisul. Begitu bisul mulu, anak kita ogah mau ngakuin kita orang tua karena kita bisul mulu. Kenapa kita kelihatan rapi? Karena ada sitrul jamil, ada tirai Tuhan yang ditabiri sama kita. Tak layak seorang hamba yang sombong. Maka karena itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, la tufrihu ta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Ibadahmu, ngajimu, pintermu, kuasamu jangan membuat kau bangga karena kau pinter, karena kau kaya, karena kau apalagi ya ganteng, kau sehat, kau kuasa atau apa aja. Tapi banggalah Allah yang memberikan itu lewat pintu dirimu. Kita sedekah, yang kita bangin Allah kasih rezeki sama kita, bukan gua hebat, bukan gua kaya. Kalau kita jadi kekuasaan bisa bantu masyarakat, bukan gua hebat, Allah nitipin amanat jabatan nama saya untuk jadi orang bermanfaat, maka nolongin masyarakat. Begitulah seterusnya dalam hidup. Oleh karena itu dilarang kita sombong. Bahaya dalam hidup kita, karena ujungnya kita bakalan mati dan bumi ini akan berkata kepada kita, dulu di mukaku, di atasku kau sombong, sekarang nih nggak ada siapa yang mau nolonginmu.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kajian kita masih nerangin akhlak buruk. Buang daripada diri kita sifat kibir, karena ini adalah akhlaknya iblis yang gak boleh dipiara oleh kita sebagai muslim. Karena ini dosa paling besarnya dosa adalah kibir. Kalau kita sombong, ibadah yang udah kita kerjakan tuh hancur semuanya, habis nol. Begitu nol, enggak ada apa-apanya kalau kita sombong. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keselamatan, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah buang dari hati kita akhlak yang tercela, semisal sombong yang malam hari ini kita bedah daripada ciri-cirinya, dan Allah isi hati kita dengan akhlak yang mulia, yaitu semisal ketawaduan dan akhlak-akhlak yang lain yang dididik dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Buang kesombongan, isilah hati kita dengan ketawaduan. Anggap setiap orang yang kita temui dia lebih baik daripada kita. Taruh di hati kita setiap orang yang kita temuin adalah orang lebih mulia di mata Allah dibanding kita. Karena kita tahu diri kita dosanya seberapa. Pikirin dosa diri sebelum kita mencela dan menilai orang lain. Jangan banyak monten sama orang lain. Itu karena itu adalah sifat sombong. Ada penceramah begitu badannya gemuk, gede, kata kita pasti dia jarang puasa, makan mulu. Ini salah mulu dia. Naik lagi kurus banget, pasti dia diomelin bininya mulu. Jadi salah mulu dia. Maka kita nggak boleh ada akhlak-akhlak yang tercela, sebab itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan Allah sucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela, sebablah Allah itu maha suci. Yang Allah terima adalah hamba-hambanya yang suci, yang telah membereskan dirinya dari berbagai kotoran zahir, kotoran batin. Allah selamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.